Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin dibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa khudil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Ikhwani akhwati rahimakumullah. Alhamdulillah. Maka pada episode kali ini saya ingin melanjutkan kisah tentang bagaimana proses Islamnya Raja Najasyi dari Habasyah. Maka setelah Raja Najasyi menolak permintaan orang-orang Quraisy untuk mengembalikan orang-orang Muslim yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib kembali ke Mekah dan mengetahui kebenaran agama Islam, maka orang-orang Quraisy faraja'a khaibin, mereka pulang dalam keadaan sia-sia, pulang dalam keadaan merugi, kecewa karena nggak bisa membawa Ja'far bin Abi Thalib beserta rombongannya untuk pulang. Wa aslama an-Najasyi wa man ma'ahu minal qissisin war ruhban fi dzalikal waqt. Maka Raja Najasyi dan bersama orang-orang yang bersamanya, yaitu dari golongan pendeta dan rahib, menyelamatkan orang-orang Islam ketika itu, yaitu pada as-sanati sabi'ah minan nubuwah, tahun ke-7 kenabian. Maka berkat pertolongan atau bantuan dari Raja Najasyi, fa anzalallahu fi haqqihi, maka Allah Ta'ala menurunkan ayat Al-Quran yang bunyinya wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanu alladzina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbanan wa annahum la yastakbirun. Allah Ta'ala menurunkan ayat Al-Quran yang kurang lebih artinya, dan tidaklah engkau dapati orang-orang yang dekat, para kerabat yang mana mereka mengasihimu, mereka adalah orang-orang yang beriman. Apabila mereka ditanya, mereka mengatakan bahwa inna nasara, kami adalah seorang Nasrani. Dzalika bi anna minhum qissisin, dan di antara mereka adalah di antara mereka adalah para pendeta-pendeta, wa ruhbanan, dan para rahib-rahib, wa annahum la yastakbirun. Itu semua karena mereka tidak pernah menyombongkan diri. Jadi ahlu kitab itu tidak pernah menyombongkan diri dan menerima kebenaran Al-Quran. Maka ya zaman dulu istilahnya ada pendapat mengatakan bolehlah menikah dengan seorang ahlu kitab karena mereka meyakini akan adanya Nabi setelah Nabi mereka, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan mengimani Nabi Muhammad. Sedangkan di zaman sekarang ya sudah hampir tidak ada, bahkan bisa dikatakan mungkin tidak ada. Oleh karena itu mereka dipuji oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Summa mata Najasyi fasholla alaihi Rasul, maka meninggallah, wafatlah Raja Najasyi dan disolatkan oleh Rasul. Ini luar biasa nih, Raja Najasyi menyelamatkan Islam dan disolatkan oleh Rasul. Lama a'lamahu Jibril biwafatihi wa hadza aslu sholatil janazah al-ghaib. Setelah malaikat Jibril memberitahu Nabi SAW karena wafatnya Raja Najasyi, dan itu adalah asal pertama kali adanya sholat gaib, yaitu dengan wafatnya Raja Najasyi. Pertama kali risalah sholat gaib turun dengan wafatnya Raja Najasyi, yang mana Raja Najasyi ini mengimani Rasul, melindungi umat Islam ketika itu. Ini luar biasa. Bisa kita ambil hikmahnya bagaimana seorang pendeta rahib yang memang dia sebenarnya tidak sombong dan mau menerima kebenaran, mereka meyakini bahwa sebenarnya Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir dan Nabi penutup. Tapi kalau mereka tidak memahami kitab-kitab mereka secara benar,
atau dalam tanda kutip kitabnya sudah terlalu sering diperbaharui, diupdate oleh para rahib-rahib mereka sendiri, maka yang terjadi mereka mendustakan adanya Nabi Muhammad SAW. Maka setelah itu khurujun Nabi SAW minal hisar, diceritakan bagaimana proses selesainya Nabi Muhammad SAW dari boikot, berhenti pemboikotan kepada Nabi Muhammad SAW. Fi sanatil 'ashirah minan nubuwah, pada tahun 10 kenabian. Jadi berapa tahun ini Nabi SAW diembargo? Mereka diembargo dari tahun ke-5. Nah, di 5 tahun Nabi SAW diembargo. Maka ittafaqhum satu min asyrafi Quraisy, maka sepakatlah 5 orang dari pembesar-pembesar Quraisy. Wa kana awalan man takallama minhum Zuhair, dan pertama yang bicara itu adalah Zuhair. Sampai berkata, ya ahli Makkah, anakul at-ta'am wa nalbisu thiyab wa banu Hashim wal Muttalib halaki la yabi'un. Mereka mengatakan si Zuhair ini, wahai penduduk Mekah, kita semua makan makanan, kita semua mengenakan pakaian, akan tetapi Banu Hashim, anak-anaknya Hashim dan Muttalib, mereka semua binasa, mereka tidak bisa menjual dagangan mereka. Wala yabta'un, dan tidak laku dagangan mereka, bahkan ada yang beli soalnya. Tidak bisa menjual, tidak bisa membeli. Wallahi la aq'adu hatta tashqa hadhihi as-sahifah al-zalimah al-qati'ah. Makanya mengatakan, saya tidak mungkin saya duduk, saya berdiam diri sampai saya merusak atau menjatuhkan sahifah, pengumuman yang ditempelkan di dinding Ka'bah itu yang zalim. Itu saya sobek-sobek, tidak mungkin saya bisa duduk tenang. Maka bersepakat dengannya yaitu 4 orang besar, mereka semua berkata pada Abu Jahal, hadza amru qadhi dalil wa tashawiru fihi ba'd. Maka ini adalah kesepakatan 4 orang tersebut. Akhirnya 5 orang ini bersama dengan Zuhair sepakat untuk melepas itu. Fanaqudus sahifah, maka mengakhiri tempelan tersebut, maka dicabut yang ada di Mekah itu, diambil tempelan tentang embargo kepada Rasulullah dan keluarganya dan Banu Hashim, disobek-sobek. Fa kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa man ma'ahu min al-hisar ba'da an makathu fi asy-syi'b qariban min 3 sanawat. Maka Nabi SAW keluar dari blokadenya, dari embargonya, setelah ia berdiam diri di Syi'b, di satu daerah dari Syi'b, dekat Syi'b situ, yaitu kurang lebih 3 tahun. Jadi dari tahun ke-17 kenabian ini, dari tahun 17 kenabian, selama 3 tahun Nabi Muhammad diembargo. Ya kalau kita diembargo sudah habis, nggak bisa apa-apa ini. Ini Nabi Muhammad dan keluarga diembargo oleh warga di sekitarnya, nggak bisa beli makanan, nggak bisa apa-apa kecuali bertahan hidup dari orang-orang kalangan mereka sendiri. La yasilu ilaihim syai'un minat ta'ami illa khufyah. Bahkan tidak sampai makanan ke golongan mereka nih, ke keluarga Bani Hashim ini, ke Bani Muttalib, tidak makan kecuali cuma sedikit saja. Bahkan makanan itu nggak sampai ke mereka kecuali dengan apa? Khufyah nih, dengan sembunyi-sembunyi, ngumpet-ngumpet. Jadi kalau mau ada makanan sampai ke tangan Rasulullah, mereka memberikannya secara ngumpet-ngumpet, sembunyi-sembunyi. Hatta akalu waraqas syajar, sampai mereka memakan kulit-kulit pohon. Jadi kulit-kulit pohon ini dimakani semua. Dedaunan-dedaunan mereka makan semua. Jadi makannya, mereka orang ketika kelaparan mereka makan daun-daun pohon yang ada. Mana daun apa nih? Diambil dimakan. Karena laparnya mereka. Ya karena hisar ini, kejamnya blokade dan kejamnya embargo nih. Jadi orang-orang situ begitu kelaparan dapat makanan sembunyi-sembunyi. Kalau nggak ada, mereka makan daun-daunan. Begitu. Wa kana Rasul qad akhbara annal aradhah qad akalatis sahifah. Maka Nabi telah mendapat kabar bahwa sesungguhnya ternyata sebelum dilepas ini as-sahifah ini sebelum dilepas sudah dimakan merayap, bahwa bumi telah memakan kertas tersebut. Jadi subhanallah, ketika mau dilepas sama Zuhair, didapati bahwa
kertas-kertas ini telah dimakan oleh rayap. Falamma nazzala biha Quraisyun liyumazzikuha wajadu waha kama akhbaro. Begitu orang-orang Quraisy mau nyabut kertas tersebut, sahifah tersebut tentang tulisan blokade, subhanallah, yang mendapati ternyata kertas ini telah dimakan rayap habis. Ini prajuritnya Allah Ta'ala nih. Jadi baru mau dilepas, baru mau dirobek, sampai sana didapati sahifah telah dimakan rayap, sudah habis. Ini sudah ketentuan Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala mau bebaskan, seandainya tidak dibebaskan oleh orang-orang Quraisy, Allah Ta'ala yang bebaskan Nabi SAW. Jadi semua tindak tanduk gerak Nabi diblokade, Nabi diembargo, semua atas ketentuan Allah Ta'ala. Seandainya Allah Ta'ala mengatakan, ya Muhammad cukup setahun, selesai Nabi keluar setelah setahun. Tapi semua ini ketentuan Allah Ta'ala dan menjadi ibrah buat kita bahwa Nabi pernah merasakan lebih susah dari kita. Jadi kalau kita masih mengeluh akan kesusahan diri kita, Nabi lebih susah dari kita. Nabi terakhir yatim, Nabi tidak merasakan kasih sayang seorang ibu. Bahagia. Dan begitulah sekelumit kisah tentang Nabi Muhammad. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.